Halo guys, tapi di sini udah ada satu Halo guys, Indra di sini dan ini adalah Leuknatus longispinis. Nah, kali ini kita bakal bahas ikan yang satu ini. Bentar, gue juga bingung sih ini kan apaan. Oh yaudah. Kita bahas aja spesifikasinya dulu ya. Kita lihat ikan ini dia punya panjang hampir 16 cm, dia bisa paling panjang. Nah, selain itu, dia punya badan yang pipih. Jadi, kalau ada kemacetan di laut, dia bisa selap-selip dengan mudahnya. Gitu. Kemudian, ikan ini juga dia punya sirip yang panjang. Nah, jadi tampilan ini lebih mantap, ciamik, dan enak dilihat. Gitu. Nah, ngomong-ngomong masalah body, kayaknya sih jangan terlalu sering bahas bodinya ya. Nanti ada ikan lain yang sirik, dia bilang, wah body shaming lu bahas ikan ini. Nah, buat menghindar yang kayak gitu, mending kita bahas sisi lainnya. Nah, kita bahas dari sisi penyebarannya dulu. Kita lihat, kalau penyebaran ikan ini itu sebetulnya banyak ya. Tapi, yang paling banyak itu adanya di perairan Indonesia. Nih, lihat gambar ini. Nah, kelihatan tuh? Tuh kan, banyak di Indonesia kan? Ngumpul banyak itu. Nah, terus, kalau dia ini hidupnya di mana sih? Nah, dia itu hidupnya di laut yang zona demersal. Jadi ya kira-kira 40 meter di bawah permukaan laut lah gitu ya kalau kita lihat di bawahnya. Terus ini ikan adaptasinya gimana sih sama lingkungannya? Ya kayak ikan laut pada biasanya. Kalau ikan laut kan biasanya dia pasti minumnya banyak dia minum. Kemudian kencingnya juga sedikit. Tapi kan gitu kan kalau ikan laut. Terus juga dia ini biasanya makanin plankton. Kan dia juga ikan kecil loh, masa makan ikan yang gede-gede nggak mungkin lah. Nah, selain itu kita bahas juga reproduksinya ya. Reproduksi ikan ini ya mirip lah kayak ikan pada umumnya toh. Jadi yang betinanya itu dia nanti mengeluarkan sel telur, cus ke air. Yang jantannya juga mengeluarkan sperma, cuy, nanti bertemu cus gitu kan. Nah, jadi terbuahi, terjadi fertilisasi di luar. Nanti kan bisa berkembang jadi ikan itu lagi gitu toh. Kemudian nih, kita lihat dari sisi ekonomisnya dulu. Sisi ekonomis ikan ini biasanya dibikin jadi ikan asin biasanya. Tapi kadang juga nelayan itu jualnya secara mentah. Atau mungkin dijadikan pakan ternak juga bisa. Nah, kita lihat dulu kalau misalkan dijual mentah paling cuma 1.000-2.000 lah. Ya terlalu murah sih, masa segituan harga kiloannya. Tapi kalau misalkan dijadikan ikan asin, dia bisa 15.000 sampai 18.000 per kilonya. Wah kan mantap juga, 15 sampai 18 kali lipat, itu cuannya sudah banyak itu. Nah, kalau misalkan jadi pakan ternak ya paling murah-murah lah, paling juga 1.000-2.000 juga nggak ada bedanya. Terus kalau kita lihat ekologinya ya, peranan dalam ekologi, ikan ini itu dia tentunya punya kaitan di rantai makanan. Kan kita tahu tadi di awal itu ikan ini dia makanin plankton. Sedangkan ikan ini, si Leuknatus longispinis ini nanti dia bakal dimakan sama ikan karnivora yang lainnya. Jadi bisa kita bayangkan, kalau misalkan si Leuknatus longispinis ini nggak ada, nanti planktonnya ini semakin banyak, dan nggak ada yang makanin plankton. Kan sia-sia kalau produsennya banyak, nggak ada yang makan. Terus juga, kalau ikan ini nggak ada, otomatis ikan-ikan yang makan ikan lagi atau ikan karnivor tadi, dia populasinya menurun karena kehilangan makanan. Bisa jadi mati, dia nggak kuat bertahan, nggak punya makanan, gitu kan. Nah, selain itu, itulah paling kalau peranannya di ekologi. Terus kita lihat nilai gizinya ya. Nilai gizi dari ikan ini. Nih, set. Nah, bisa dilihat. Nah, kan gizinya juga tinggi, bagus buat tubuh. Jadi, mari kita makan ikan ini. Dan juga dengan makan ikan ini, nanti kita bisa meningkatkan ekonomi di pesisir, karena kan ikan ini juga di pesisir ditangkap oleh nelayan. Jadi yang dapat untung orang-orang pesisir yang jualan ikan ini dan yang ada atau ikut serta dalam pengolahan ikan ini. Nah, apa lagi yang mau dibahas?
Udah sih kayaknya. Ya udah, dadah.